Luar biasa. Bawa yang seperti ini. Ini dari Wipol, dari softener, dari daya, Bawa da- wadah. Ya, luar jadi, biasa. Bawa wadah, ini nah, bayangin. kalau belanja bawa yang seperti ini. Ke restoran juga. Iya, Kalau take away juga. iya, oh, iya, selalu bawa ini. Luar biasa. Romo, bukannya itu repot, Romo? Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi spesial karena edisi kolaborasi dengan tokoh, dengan seorang imam yang punya concern luar biasa terhadap bidangnya. Jadi saya masih di Wisma Atlet Jakabaring dalam rangka Indonesian Youth Day di Palembang. Kemarin sudah saya mengatakan saya sekamar dengan beberapa Romo terkenal ini. Di sebelah saya tadi kan kemarin Romo Eko, di depan ranjang saya itu ada Romo Ferry Sutisna dari Bandung. Wilujeng Enjing, Romo. Wilujeng Enjing, selamat pagi artinya. Oke. Romo ini punya concern apa dalam menghidupi imamat Romo yang menjadi pijar buat umat. Betul-betul umat diajak untuk mencintai bukan hanya firman Tuhan tetapi juga pelaku firman. Bisa cerita sedikit, Romo? Jadi sebetulnya barangkali yang menggerakkan saya juga salah satu Monsinyur Alexander Joyo Siswoyo yang mengatakan bahwa para imam bukan hanya melayani di seputar altar tapi juga pergi ke pasar. Dan itu sejalan dengan Paus Fransiskus yang mengatakan beliau lebih suka gereja yang memar dan kotor dan berlumpur daripada gereja yang merasa nyaman dan bersih dengan dirinya sendiri dan tidak berbuat apa-apa. Nah, itu barangkali yang menggerakkan. Jadi saya sih menghayati bahwa apa yang saya lakukan dalam gerakan lingkungan hidup ini adalah bagian dari iman dan sekaligus juga bagian dari imamat saya. Oh, lingkungan hidup. Saya pikir tadi imam harus bukan hanya di altar tapi juga ke pasar, kirain kuliner, kirain belanja sayur. Tetapi dengan ke pasar maksudnya adalah seorang imam harus berani turun dari altar, melihat realita yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia. Umatnya ngerasain apa sih? Umatnya sedang bergulat sama apa? Umatnya sedang memerlukan apa sebetulnya? Nah, tadi Romo Ferry sudah mengatakan concernnya terhadap lingkungan hidup. Ini keren banget. Hanya sedikit, segelintir imam bahkan yang punya concern soal ini. Saya yakin perjuangannya pasti nggak gampang, Romo. Memberi kesadaran, memberi wacana juga, memberi ilmu-ilmu tentang lingkungan hidup. Tetapi juga saya yakin akan percuma itu sia-sia kalau kita sendiri tidak melakukannya, tidak memberi contoh dan teladan. Bagaimana Romo Ferry berjuang nih? Bisa ceritain suka dukanya ngomong soal lingkungan hidup. Karena apa? Saya lihat ini dari kemarin ya, Ibu Bapak, teman-teman muda, Romo Ferry itu dia bawa tempat makan sendiri dari Bandung loh, bayangin. Yang kedua, tas-tasnya itu nanti saya tunjukin, itu tas-tasnya itu dari apa itu ya? Dari bungkus-bungkus sabun, bungkus-bungkus deterjen, luar biasa. Nanti saya tunjukin. Nah, bagaimana perjuangan Romo berbicara, memberi kesadaran, edukasi tentang lingkungan hidup, Romo? Memang lingkungan hidup kita di Indonesia atau di dunia lagi gimana sih, Romo? Ya, kalau mengenai data, mungkin buku yang paling kompeten sekarang ini ya, The Climate Book yang ditulis oleh Greta Thunberg. Ada 80 tulisan lebih dari orang lain dan Greta sendiri menulis 18. Dan sederhananya bahwa waktu kita untuk masih mungkin menyelamatkan kehidupan hanya sekitar 7 tahun. Jadi 7 tahun lagi sebenarnya sudah sangat rusak situasi. Bahkan ini ada buku baru yang saya beli yang mengatakan bahwa sebenarnya upaya penyelamatan lingkungan hidup akan gagal. Dan kita akan terpaksa harus hidup dalam bumi yang sungguh-sungguh panas. Nah, itu situasinya. Tapi kalau ajarannya sebenarnya ini ya, Laudato Si ya. Bahwa Paus juga mengatakan ibu kita, bumi ini sudah rusak karena perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini Laudato Si ini yang sebetulnya menggerakkan saya dan banyak teman untuk mengikuti amanah Paus Fransiskus untuk tadi ya, mencoba melakukan sesuatu, entah berhasil entah gagal. Yang paling sulit konsisten dalam hidup sendiri, Romo.
Ibu bapak teman-teman tahu nggak, Romo Ferry ini dari hari pertama datang ke Palembang, yang dia lihat itu bukan venue-nya, bukan ruangannya, tapi sampah-sampahnya. Berapa anak-anak muda yang buang sampah sembarangan, Dan merokok. siapa yang merokok, kemudian siapa yang buang puntung rokok sembarangan. Ini concernnya, jadi nggak main-main ini. Tapi saya yakin ini pasti tantangannya gede, bukan cuma dari dalam diri Romo sendiri, bagaimana secara konsisten, bukan ya hari ini gencar-gencar besok lemah, tetapi bagaimana tantangan dari pasti orang-orang terdekat, dari lingkungan terdekat, bahkan juga dari penolakan-penolakan. Karena seringkali ini kayaknya orang-orang yang berbicara soal lingkungan hidup ini kayaknya seringkali nakut-nakutin. Wah, dunia mau mengalami pemanasan global, dunia mau akan terjadi apa namanya salju-salju atau gunung-gunung es di kutub itu akan mencair, akan terjadi kenaikan lautan, lalu juga panas dan lain sebagainya. Tantangan terbesar selain dari diri sendiri apa yang hambatan, rintangan yang pernah Romo lalui? Sebetulnya saya tidak bisa atau bukan tidak bisa, memang ini bukan masalah orang tertentu yang menghambat, tetapi barangkali di dalam kehidupan iman kita sebagai orang Katolik ada seperti pemisahan iman dan kehidupan sehari-hari. Yang merasa beriman, ya merasa cukup bahwa ke gereja, berdoa, membaca kitab suci, dan itu sudah beriman. Sehingga urusan dunia itu bukan urusan orang beriman, barangkali itu tanggung jawab LSM, NGO, pemerintah, dan aktivis lingkungan. Sehingga kegiatan lingkungan seolah-olah adalah hobi. Padahal saya kira kalau sungguh-sungguh membaca Laudato Si ini, tidak sungguh membaca Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium dan dokumen-dokumen lain bahwa membangun dunia yang lebih aman, adil, ramah lingkungan adalah bagian tidak terpisahkan dari iman. Keadilan sosial, perlindungan terhadap alam adalah bagian integral dari perwujudan iman kita. Nah, ini yang barangkali kadang-kadang saya merasa tidak semua orang memahami apalagi melaksanakannya. Oke, jadi terjadi sebuah pemisahan antara altar dan pasar tadi ya. Ya ke gereja ya udah hari Minggu doa, ibadat, nyanyi-nyanyi, tobat Tuhan kasihanilah kami. Tetapi ketika hidup harian buang sampah sembarangan. Ketika hidup harian pakai plastik, pakai styrofoam suka-suka. Pakai beli barang nggak cocok buang, beli makanan nggak enak buang. Seperti itu. Ini kayaknya saya jadi rendezvous. Saya jadi ingat bukan rendezvous ya, saya jadi ingat lagi tentang disertasi saya, S3 saya berbicara soal Nabi Yoel. Pasti penonton Bible Learning pernah dengar itu, bagaimana Nabi Yoel bukan cuma mewartakan tentang pertobatan, tetapi Nabi Yoel, 4 bab dalam kitab Yoel betul-betul membuka pikiran banyak orang tentang altar dan pasar tidak bisa dipisahkan sama sekali. Altar menjadi penuh semarak ketika pasarnya juga betul-betul menghasilkan. Demikian juga sebaliknya, pasar dunia kita, dunia sekuler kita akan berlimpah kasih dan karunia kalau altarnya juga beres. Nah, dalam kitab Yoel, saudara-saudara, cuma gara-gara satu binatang namanya belalang. Kecil, diinjek juga mati, tetapi belalang datang menghancurkan sebagai hama, menghancurkan seluruh tanaman-tanaman, khususnya tanaman yang menjadi kebanggaan daerah di Israel, yaitu kebun anggur. Israel adalah kebun anggur Tuhan, maka kebun anggur itu paling cocok ditanam di sekitar daerah-daerah Israel. Apa yang menjadi kebanggaan orang Israel menjadi hancur gara-gara hama belalang. Kita sekarang jadi bertanya, kalau belalangnya satu mungkin ya lompat-lompat lucu gitu ya, tapi kalau datangnya jutaan. Dan ini bukan cuma dongeng Romo. Di Amerika, bahkan di Israel sendiri sampai hari ini sering kali terjadi belalang datang dalam jumlah yang begitu banyak sehingga matahari menjadi gelap. Bayangin coba, langit-langit tertutup oleh belalang-belalang itu. Sekarang kita bertanya, gimana itu belalang bisa begitu banyak? Karena apa? Karena predatornya diburu. Binatang-binatang yang memakan belalang itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Burung-burung misalnya udah nggak ada lagi. Kemana burungnya? Ya bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti gara-gara hutan-hutannya udah ditebang. Jadi sebetulnya belalang yang seperti itu karena dosa manusia juga yang tidak bisa menjaga alamnya. Lalu ketika
pohon-pohon anggur hancur, nggak menghasilkan, para imam di bait Allah tidak bisa punya bahan baku untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi ini ibadah-ibadah di bait Allah terganggu nih. Mereka cuma punya gandum-gandum saja, tapi nggak punya anggurnya. Sehingga para imam nggak bisa ini memohon berkat kepada Tuhan. Ketika imam nggak bisa memohon berkat kepada Tuhan, terjadilah kekeringan. Kekeringan inilah yang akan menghancurkan seluruh tanaman gandum, jelai, segala tanaman-tanaman yang juga menjadi kebanggaan orang Israel. Alhasil, kalau anggur udah nggak ada, gandum udah nggak ada, habis semua bahan-bahan baku para imam untuk beribadah. Jadi Yoel betul-betul menggarisbawahi, hati-hati jangan pernah memisahkan hidup religius dengan hidup sekuler. Karena kalau satu runtuh, satu hancur akan merusak yang lain. Kalau yang lain rusak hancur akan merusak lebih parah lagi. Itulah yang disebut dengan kayak efek domino, saudara-saudara. Maka saya seneng nih dengan ketemu sama Romo Ferry satu kamar di sini. Romo, betul nggak sih Romo apa yang saya omongin dari tadi? Sangat betul Romo. Saya jadi ingin membaca disertasinya Romo karena belalang bukan hanya di Israel tapi di NTT juga sangat banyak dan berkali-kali diserang. Boleh saya menambahkan satu aspek lagi Romo. Jadi kadang-kadang kegiatan lingkungan hidup itu tadi kalau ditanya tantangannya dianggap seperti hobi sebagian orang dan hanya menyangkut nanam pohon, membersihkan sampah, memilah sampah dan sebagainya. Tapi ada satu aspek lagi lingkungan hidup yang akhir-akhir ini muncul di dalam keprihatinan saya, yaitu bukan hanya lingkungan alam tetapi juga manusia yang saat ini menderita. Ini saya baru menulis buku Romo, belajar mencintai Papua. Saya pakai noken nih ya. Sebetulnya simbolis untuk mengingatkan saya bahwa tidak mungkin saya memilah sampah, mengajarkan pangan lokal dan sebagainya kalau saya tidak peduli terhadap saudara-saudara kita yang menderita. Kalau kita ini satu tubuh, saudara yang di Papua ini sedang menderita dan masa kita tidak merasakan penderitaan. Jadi saya menulis ini juga adalah masalah lingkungan. Di sana alam rusak tetapi juga terjadi ketidakadilan. Dan itu juga kita harus peduli, Romo. Romo, khususnya di Indonesia, sejauh mana hutan-hutan di Indonesia ini rusak, Romo? Mungkin Romo punya data. Sebetulnya yang rusak di Indonesia itu dulu sekitar 4 juta hektar per tahun. Tapi Indonesia sudah berubah luar biasa. Sudah turun jadi 500.000 dan sekarang mungkin di bawah 200.000 hektar. Tapi jumlahnya masih besar. Tapi yang lebih parah buat saya bukan masalah hutan, karena yang sudah terkendali adalah cara hidup kita, proses produksi dan konsumsi, terutama pangan, yang membuat kita ini menjadi penghasil sampah terbesar dunia, termasuk sampah makanan. Sampah makanan kita itu bisa memberi makan 17 juta orang loh. Itu orang Indonesia ya. Jadi saya akhir-akhir ini lebih concern di bidang pangan daripada misalnya hutan. Bagaimana kita lebih mendorong orang membeli pangan lokal, apalagi yang organik, dan gaya hidup sampah yang minim ya. Jadi kita berusaha membawa kemasan sendiri, membawa tas sendiri, membawa wadah sendiri dan sebagainya. Kan seringkali emak-emak komplain, Romo. Di rumah kami sudah pisah-pisah nih, udah pilah-pilah nih, organik sama anorganik. Tapi sama tukang sampah dimasukin, diangkut, di bak sampah dijadiin satu lagi. Itu bagaimana, Romo? Caranya supaya dari hulu ke hilir itu, dari hilir ke hulu itu, ya udah, memang terpisah seperti itu, terpilah-pilah. Ada satu kisah sukses dari Biara Ursulin. Jadi sampahnya kan banyak begitu. Dan solusinya sangat sederhana, yaitu pertobatan yang belanja. Jadi seksi pembelian. Jadi dia belinya satu tidak di pasar modern, tapi di tradisional, sehingga bisa bawa kemasan sendiri. Beli telur juga bawa wadah sendiri, beli buah dan sebagainya, buah lokal dengan wadah sendiri. Sehingga tidak ada sampah yang dibawa masuk ke rumah. Satu-satunya sampah adalah sangat sedikit, sisa makanan itu pun sangat sedikit. Jadi kalau kita mau mengurangi sampah, misalnya kita datang belanja, mungkin saja ke supermarket, tapi bawalah wadah sendiri. Jangan membawa satu pun kemasan pulang ke rumah, sehingga tidak ada sampah. Ini ide brilian ini saudara-saudara. Karena betul ya kalau kita ke Indomaret ini atau ke toko-toko retail yang besar-besar, kita pulang itu udah begitu banyak bungkusan demi bungkusan, meskipun katanya sekarang sih bayar Rp4.000 ya. Tapi buat sebagian orang Rp4.000 itu ya udahlah nggak apa-apa bawa bungkusan. Tapi boleh Romo.
efek untuk alamnya itu jauh lebih merugikan daripada sekedar repot-repotnya kita. Nah, ini dia Romo Ferry nih. Luar biasa. Bawa yang seperti ini. Ini dari Wipol, dari softener, dari daya, Bawa wadah. Ya, luar jadi, biasa. Bawa wadah, ini bayangin. kalau belanja bawa yang seperti ini. Ke restoran juga. Ya, Kalau take away juga. ya, oh, ya, selalu bawa ini. Luar biasa. Romo, bukannya itu repot, Romo? Saya memang naik mobil dan di mobil ada yang seperti ini. Sehingga kalau belanja termasuk ke supermarket tapi seandainya bawa seperti ini sehingga tidak ada sampah plastik yang dibawa pulang. Ke restoran juga begitu. Selesai makan ada sisa bawa seperti ini masuk bawa pulang buat nanti malam atau besok pagi sarapan. Ini sudah jadi kebiasaan. Itu dia. Nah, seringkali kan, oh aneh loh misalnya. Ribet bener. Percayalah saudara-saudara, omongan-omongan nyinyir orang tentang kita aneh gitu ya. Kalau mau beda sendiri atau kerepotan kita itu sungguh wajah apa ya? Worth it kalau bahasa Inggrisnya itu. Karena kerepotan kita itulah yang akan membantu alam ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi tantangan yang kedua, Romo, saya nggak bawa, saya nggak beli plastik nih Romo. Saya bawa segala begitu. Tapi orang lain semuanya pada begitu Romo. Apalah artinya perjuangan saya? Romo pernah nggak merasakan seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya? Akhir-akhir ini saya mengatakan begini, mengajak kita itu sudahlah jangan terlalu ngurusi orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita sendiri saja melakukan perbuatan baik, kata Paus dalam Laudato Si, perbuatan baik ini akan menyebar dan memberi kita harga diri. Ya, kita tidak merasa malu karena kita sudah melakukan yang terbaik sebisa kita. Itu saja. Jadi biarlah orang-orang lain, tiap orang mengambil keputusan sendiri, nggak usah terlalu ngurusi gitu ya. Dan apalagi menyalahkan, apalagi menganggap orang lain jahat dan sebagainya, tidak usah. Kita mulai dari diri sendiri saja. Karena ini bener ini bukan teori. Karena apa? Dari kemarin tuh saya sama Romo Eko dibawain sama umat ya. Itu beginian nih isinya empe-empe, isinya otak-otak. Terus bukan saya yang mau tetapi dibawain ini makanannya Romo Eko. Kalau saya di sana. Meskipun kami sekamar, tapi Romo Ferry nggak pernah kritik-kritik kami, nggak pernah, kok begini. Kita nyaman-nyaman aja, tapi dengan melihat kesaksian konsistensi Romo Ferry ini, memang apa yang dia katakan sungguh-sungguh itu yang dilakukan, saya jadi punya inspirasi. Ternyata konsistensi itu menjadi penting. Poin terakhir dari saya adalah soal lingkungan hidup, menjaga alam ini. Ternyata manusia zaman sekarang itu bukan pilihan lagi, Romo. Antara pilihannya itu menjaga alam atau merusak alam. Bukan itu. Tetapi manusia zaman sekarang sudah tidak punya pilihan lagi. No choice. Mau nggak mau, suka nggak suka. Karena apa? Alamnya sudah pasti hancur. Sudah semakin rusak. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita masih ya udah umur 60, Romo 70, 10 tahun lagi juga udah dead misalnya. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Nah, saya yakin juga bahwa kebiasaan ini harus dilatih dari masih muda gitu ya Romo. Dari anak-anak, dari remaja, atau orang yang sudah berusia juga kalau mau mulai dari sekarang ya mulailah gitu ya. Tidak ada yang terlambat, Romo. Betul. Lalu juga bungkuslah, lihatlah perjuangan menjaga alam ini dengan semangat pertobatan. Bertobat bukan Tuhan kasihanilah aku berdosa karena aku mencuri, aku ngomongin tetangga, aku sombong, aku tuh selingkuh dan lain sebagainya. Pertobatan yang sejati juga menyentuh bagaimana manusia didamaikan dengan Allah, manusia didamaikan dengan sesamanya, tapi jangan lupa manusia juga didamaikan dengan alamnya. Alam tidak salah, binatang-binatang tidak pernah buat dosa. Manusia si pelaku penghancuran alam, maka manusia juga lah yang paling punya kompetensi untuk memperbaikinya. Manusia juga yang paling bertanggung jawab untuk memperbaiki alam ini. Kita nggak bisa nyuruh kebo, nyuruh anjing, nyuruh tikus, nyuruh burung untuk yuk jaga alam, nggak bisa. Mereka nggak punya akal budi. Manusialah kita, saya, Romo Ferry, dan juga Anda. Terima kasih Romo Ferry. Boleh menutup satu? Silakan. Bahwa menjaga alam, merawat alam ini bukan pilihan, bukan hobi, tapi bagian dari iman. Jadi kalau mengaku beriman Katolik, ya tentu saja kita ikut serta merawat seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi ini adalah persembahan kita kepada Tuhan.
Apakah Anda masih mau buang sampah sembarangan, pakai kantong plastik semena-mena, buang makanan suka-suka? Mari, pertobatan kita harus nyata, terbukti sebagai simbol ungkapan cinta kita kepada Allah dan juga alam yang diciptakan oleh Allah. Terima kasih Romo Ferry untuk komunikasi dialog singkat ini. Semoga yang diperjuangkan dalam Romo Ferry betul-betul penonton Bible Learning ada 330.000 tersentuh. Ayo kita bergerak bersama. Terima kasih, bye-bye. Tuhan berkati.